Ya, baik. Kita akan bahas soal SIMAK UI tahun 2019 Matematika IPA ya. Nah, jadi diberikan soalnya ada sebuah lingkaran mempunyai garis singgung min 2x kurang 6 dan setengah x tambah 4. Jika titik min 1,6 terletak pada lingkaran, kemungkinan absis titik pusat adalah. Nah, jadi bagaimana caranya, strateginya? Kita lihat dulu. Untuk soal ini, kita bikin dulu ilustrasi gambar ya. Jadi, coba kita gambar lingkaran seperti ini. Garis singgungnya langsung kita letakkan saja ya. Nah, saya bikin garis singgungnya setengah x tambah 4. Itu miringnya kan ke kanan karena gradiennya nanti positif setengah mx tambah c. Nah, kita tampilkan dalam bentuk ruas kanan sama dengan 0, x kurang 2 tambah 8 sama dengan 0. Nah, garis yang kedua juga seperti itu ya. Kalau kita tampilkan dia berarti 2x tambah y tambah 6 sama dengan 0. Jika pusat lingkarannya ini adalah A, B, maka antara jari-jari ke garis singgung kan ini selalu terdapat hubungan tegak lurus. Jadi ke garis pertama ini dan garis kedua ini selalu R-nya itu tegak lurus. Nah, setelah Dek bikin ilustrasi seperti ini, maka langkah-langkahnya untuk menjawab berikutnya kita bikin ya langsung ya. Step pertama, nanti konsep seperti ini dulu. Kalau ada sebuah lingkaran misalnya disinggung oleh garis tadi, persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan kondisi pusat tadi A, B, maka R-nya ini bisa kita hitung dengan cara substitusi dulu pusat lingkaran ke persamaan garis ya. Jadi kita dapat A kali A tambah B kali B ditambah dengan C dibagi dengan akar dari ya A kuadrat tambah B kuadrat, yaitu koefisien X dan Y pada garisnya. Nah, ini rumus untuk menghitung jari-jari kalau kondisi garis bersinggungan dengan lingkaran ya. Nah, dengan rumus ini kita langsung ke langkah kedua. Langsung kita hitung jari-jari untuk kondisi garis singgungnya, misalnya X kurang 2Y tambah 8 sama dengan 0. Jadi R sama dengan ya, kita masukin pusatnya A, B tadi ke persamaan garisnya. Jadi A kurang 2B tambah dengan 8 dibagi dengan ya koefisien X pada garis dan koefisien Y-nya 1 dan min 2 dikuadratin jadi 1 tambah 4 ya. Nah, terus seranakan lagi R sama dengan mutlak A kurang 2B ditambah 8 dibagi dengan akar 5 ya. Nah, lanjut lagi katakan untuk langkah yang berikutnya ya, langkah ketiga kita hitung untuk kondisi garis singgung yang kedua tadi. Jadi R sama dengan kita substitusi lagi ke rumus yang tadi itu, harga mutlak daripada persamaan garisnya kan tadi 2x tambah Y tambah 6. Kita masukin saja 2 kali A tambah dengan B ditambah dengan ya 6 dibagi dengan ya masing-masing koefisien lagi di kuadrat. Jadi 2 kuadrat 4 tambah 1. Iya. Nah, setelah ini kan kita pahami jari-jarinya untuk kedua kondisi itu kan hasilnya pasti sama. Jadi R sama dengan R. Nah, kita bikinlah mutlak 2A tambah B tambah
6 per akar daripada 5 ini sama dengan mutlak daripada A minus 2B ya. Minus 2B tambah 8 per akar 5 ya. Nah, jadi kalau ini sebuah kesamaan kan berarti akar 5 bisa coret ya. Coret gitu. Tinggal mutlak 2A tambah B tambah 6 itu sama dengan mutlak daripada A kurang 2B ditambah dengan 8. Nah, ini kan mutlak sama dengan mutlak. Jadi kalau kita ingat kembali, katakanlah misalnya mutlak X sama dengan mutlak Y ya. Untuk menyederhanakan ini, menyelesaikannya bisa kita langsung tempuh kuadrat ya, dikuadratin ruas kiri ruas kanan. Di X kuadrat sama dengan Y kuadrat, kita pindah jadi X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0. Ini kan difaktor, ini kan istimewa. Jadi X kurang Y kali X tambah dengan Y sama dengan 0. Nah, jadi dengan konsep ini kita selesaikanlah kesamaan yang kita peroleh tadi. Nah, dengan menganggap ini misalnya adalah X, ini adalah Y, maka kan kita bisa langsung gunakan persamaan ini tadi. Nah, tinggal kita cari X kurang Y-nya dan X tambah Y-nya. Coba kita bikin X kurang Y ya. Jadi kita dapat 2A kurang A min ya. Ini nanti B min 2B, jadi 3B 6 dengan 8, jadi 6 kurang 8 min 2 kali ini jumlahnya ya 3A B min 2B-nya jadi min B, kemudian konstantanya jadi 14 ya. 6 dengan 8 sama dengan 0. Kita peroleh dari sini dua kesamaan, jadi A tambah 3B min 2 sama dengan 0, atau 3A min B tambah 14 sama dengan 0. Bisa kita bikin simpel ya. Jadi A sama dengan 2 kurang 3B, atau ini B sama dengan 3A tambah 14. Nah, kemudian informasi berikutnya tadi di soal itu kan ada. Jadi kita bikin step 4. Informasinya tadi lingkarannya melalui titik min 1,6 ya. Dengan mengingat persamaan lingkaran itu kan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B di kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, coba si titik min 1,6 ini disubstitusi ke persamaan ini. Kita dapat min 1 kurang A kuadrat tambah 6 kurang B di kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, coba kita substitusi lagi. Misalnya kan di sini nih ya. A itu tadi yang pertama 2 kurang 3B. Nah, dengan kita substitusikan ini ke persamaan yang kita peroleh tadi ya, si A-nya ini kita akan dapatkan nanti min 1 kurang A-nya diganti ya. Nah, 2 kurang 3B-nya kita substitusi dulu. Kita kuadratin. Tambah, ini saya pertahankan dulu. 6 dikurangi dengan B kuadrat. Nah, R-nya kita gantikan. Si A-nya ini ke persamaan R yang tadi. Nah, coba kalau kita masukin kan berarti 2A ya, jadi 4 kurang 6B ya ditambah B tambah 6 per
akar 5. Nah, kalau kita sederhanakan dulu sebelah kanannya, kita peroleh kan ini nanti 10 kurang 5B ya. Kita tarik 5-nya. Ya, jadi 5 kali 2 kurang B per akar 5 di kuadrat lagi ya. Nah, kita sederhanakan lagi. Yang sebelah kanannya kan ini tetap ya, 3B kurang 3 kuadrat tambah 6 kurang B dikuadratin sama dengan, nah kalau dikuadratin 5 kuadrat 25, akar 5 di bawah 5, jadi mati tinggal 5 kali 2 kurang B, ini juga dikuadratin ya. Nah, coba ini semua dikuadratin, kita dapatlah nanti, nah kita peroleh dia. Hasilnya itu menjadi apa? 9B kuadrat kurangi dengan 18 ya. Nah, 18B kemudian ditambah dengan 9 tambah dengan ini kuadrat lagi 36 ya. Min 12B ditambah dengan B pangkat 2 sama dengan 2 kuadrat 4 kali 5 20 ya. 20 minus 4B kali 5 20B tambah dengan ya ini kan B kuadrat kali 5 lagi B kuadrat ya. Jadi ini kita sederhanakan lagi, pindah semua ke kiri ya. 10 ini 5B kuadrat ya, min 18 min 12 min 30 dengan min 20 nanti min 10 ya. Ini 9 3 6 45 45 dengan 20 itu 25 sama dengan 0. Nah, kita bagi nih dengan 5, kita peroleh B kuadrat kurang 2B tambah dengan 5 sama dengan 0. Kalau kita lihat, kalau kita cek persamaan ini diskriminannya, berarti kan D-nya B kuadrat kurang 4C, pasti minus nih. Maka B-nya pasti elemen imajiner. Imajiner berarti dia nggak cocok. Ya, nah berarti kita opsinya coba yang kedua, B 3A tambah 14 tadi ya, kita masukin lagi ke persamaan yang min 1 kurang A kuadrat tadi tambah ya 6 kurang B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Coba dimasukin lagi nilai B-nya sama nilai R-nya. Jadi min 1 kurang A kuadrat ditambah dengan 6 kurang B kuadrat. Ya, B-nya dimasukin jadi 3A tambah 14 kuadrat lagi sama dengan R-nya kita gantikan dari persamaan yang tadi tuh. 2A tambah B tambah 6 per akar 5. Kita peroleh tadi 2A tambah B, terus dulu ya, tambah 6 per akar 5. Nah, coba yang ruas kiri kita bikin dia, berarti kalau kita kuadratin berarti 1 tambah 2A tambah dengan A kuadrat ya. Ini disederhanakan dulu mungkin, berarti 6 min 14, jadi minus 8 ya. Minus 8 dikurangi dengan 3A kuadrat, ini sama dengan, coba substitusi dulu B-nya, berarti mutlak 2A tambah dengan 3A ditambah 14 ya, tambah dengan 6 bagi dengan akar 5. Nah, ini tinggal sederhanain nih ya. Kita sederhanain berarti kita kuadratin dulu lah si min 8 min 3A-nya. Jadi 1 tambah 2A tambah A kuadrat tambah 64 ya, kurang min 8 min 3A, jadi tambah dengan ya, tambahkan berapa? 48 ya, 48A ditambahi dengan 9
A kuadrat. Nah, bagian kanan mutlak daripada ini nanti 5A ditambah dengan 20 dibagi dengan akar 5. Nah, jadi nanti yang sebelah kanan ini 5-nya kan bisa tarik keluar. Tarik keluar ya, kita serahkan lagi, kita perolehlah nanti hasilnya. Itu yang di bagian kiri ini kita rapikan dulu, jadi 10A kuadrat tambah 2A tambah 48 itu berapa ya? 50 ya, 50A. Oke, ditambah dengan ceng 65 ya. Itu sama dengan kita tarik tadi yang sebelah kanan ini 5 nya kita tarik. Jadi 5 kali A tambah 4 dikuadratin jadi 25 kali A tambah 4 dikuadratin. Yang di bawah akar 5 dibagi dengan 5. Nanti 25 dengan 5 ini habis, tinggal 5. Kita terus lagi berarti A kuadrat kali 10 tambah 50A tambah 65. Yang di kanan langsung saja berarti 5 kali A kuadrat. 2 kali A kali 4, 8A ya. 8A kali 5 tadi. 5 kali 8 berarti 40A ya. Tambah dengan 4 kuadrat 16. 16 kali 5 jadi 80 ya. Nah, kita tinggal simpelkan saja nih. Ya, dipindah semua ke kiri. Ya. Kita pindahkan semua ke kiri, berarti nanti kita perolehlah hasilnya itu menjadi 5A kuadrat ditambah 50A, nanti di kanan 40, jadi tambah 10A tambah 65, 80 ya, minus 15 ya, sama dengan 0. Sehingga kita bagi 5, A kuadrat tambah 2A kurang 3 sama dengan 0. Ini dapat kita vektorkan, A tambah dengan 3 kali A min 1. Sehingga kita peroleh nanti A-nya min 3. Atau A-nya sama dengan 1. Nah, inilah dia hasilnya. Jadi absis tadi kan nilai A. Sehingga kita lihat tadi pertanyaan kan absis titik pusat lingkaran. Berarti sesuai dengan yang kita dapat tadi. Maka option yang memenuhi di sini adalah option bola. Kita peroleh tadi absisnya A yaitu 1 atau min 3. Nah, baik. Ini pembahasan soal SIMAK U ini tahun 2019 Matematika IPA nomor 1. Mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan bisa membantu dan berguna untuk persiapan-persiapan teman-teman ujian. Tetap semangat,